Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-mukarramun wal muhtaramun tullabul ilmi hafizakumullah wa hafizuni. Kaifa halukum? Aina wasalna? Masih syarat tayamum ya. Jadi semalam kita membahas terakhir tentang syarat-syarat tayamum. Syarat tayamum ada berapa? 5 ya. Kapan kita boleh tayamum? Itu syaratnya ada 5. Yang pertama itu wujudul uzri, adanya uzur. Baik itu karena safar atau marad atau karena sakit. Yang kedua, syarat tayamum itu adalah dukhulu waqtis sholat. Harus waktu sholat itu sudah masuk. Jadi kalau belum masuk waktu sholat nggak boleh tayamum, harus dicari dulu air, setelah berusaha kalau sudah masuk waktu sholat baru bisa tayamum. Yang ketiga syaratnya adalah thalabul ma. Thalab itu memang mencari dengan sungguh ya. Bukan bahthul ma. Bukan mencari air aja. Tapi pakai thalab. Kenapa hikmahnya Ustaz bilang semalam pakai thalabul ilmi? Thalab itu dia memang mengerahkan segala kemampuannya untuk mencari air. Kalaulah memang air sudah tidak ada lagi, kita bilang semalam bahwasanya dia harus melihat kanan, kiri, depan, belakang. Setelah mencari itu semuanya tidak ada, maka boleh dia bertayamum. Yang keempat apa? Ta'adzuru istimali. Dia memang nggak bisa pakai air. Misalnya kalau dia menggunakan air bisa mati. Ada gitu ya? Ya penyakitnya. Jadi kalau dia menggunakan air itu, misalnya ada penyakit, maka dia boleh tidak menggunakan air dalam berwudu atau mandi wajib. Dia bisa menggantinya dengan tayamum. Yang terakhir, yang kelima adalah turabnya itu harus thahir. Secara bahasa thahir itu belum tentu mutahhir. Ada thahir, ada mutahhir dalam fikih. Dia thahir tapi bisa dia ghairu mutahhir. Tapi yang dimaksudkan dalam kitab ini walaupun dia thahir, yang dimaksudkan adalah tuhur, mutahhir. Jadi ada air juga begitu, ada thahir tapi ghairu mutahhir. Contohnya air musta'mal. Air musta'mal itu adalah air yang thahir, tapi dia tidak bisa mensucikan. Sama dengan debu. Debunya itu harus thahir mutahhir, bukan musta'mal. Jadi dalam pembahasan fikih mazhab Syafi'i kita meletakkan kedua tangan ini pertama untuk wajah. Ketika kita sudah misalnya memukulkan, bisa dipukul, baru untuk wajah. Yang kedua ganti, jangan lagi diletak di situ. Harus berpindah debunya. Debunya juga semalam kita ada syaratnya kan? Dia tidak boleh basah. Ghairul munadda nanti namanya. Tidak boleh basah. Atau dia tidak boleh bercampur dengan kapur misalnya. Kapur tahu ya? Jadi dalam fikih itu tidak bisa digunakan untuk tayamum dalam mazhab Syafi'i. Yang pendapat yang diperbedakan bercampur dengan pasir. Tanah yang bercampur dengan pasir itu Imam Nawawi menguatkan bahwasanya dalam kitabnya itu nanti tidak boleh. Tapi dalam kitabnya Raudhah, dalam kitabnya Tashih itu boleh. Dalam kitabnya dalam kitabnya Tashih itu tidak boleh. Tapi dalam kitabnya Raudhah itu diperbolehkan. Bahkan ulama juga berbeda pendapat. Kalau tanah bercampur dengan pasir, apakah boleh kita gunakan untuk tayamum atau tidak? Pendapat yang kuat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi itu adalah tidak boleh.
Tapi Ustaz bilang semalam kan aula fal aula. Kalau memang nggak ada lagi, ya gunakanlah. Karena masih ada ulama yang membolehkan. Jadi ada 5 ya. 5 syarat boleh tayamum. Nah, sekarang kita masuk yang kelima ya. Nah, man yaqra? Hafiz. Nah, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adamu min ahli wa bi'umumika sayyidi fid darain. Wal khamisu at-turabu at-tahiru ay at-tahuru ghairul munadda. Dan yang kelima adalah debu yang suci, maksudnya yang mensucikan dan tidak basah, yang tidak basah. Jadi ini syarat yang kelima itu membahas tentang turabnya. Turabnya itu adalah yang memiliki debu, gubar nanti, gubar. Jadi dia harus ada debunya, tidak basah. Jadi kalau tanah basah begitu tidak boleh digunakan untuk tayamum. Nah, lanjut. Wa yasduqu at-tahiru bil maghsubi wa turabi maqbaratin lam tunbash. Nah, Dan yang debu suci itu mencakup kepada yang diwasap atau dan tanah kuburan yang belum digali. maghsub itu tanah rampasan ya. Jadi walaupun haram kita tanah itu, tapi tetap hukumnya sah kita bertayamum dengan itu. Sama dengan kita berjualan saat mau sholat Jumat. Itu akad jual belinya sah, tetapi hukumnya haram. Ketika sudah azan, sholat Jumat dipanggil, masih ada yang berjualan yang laki-laki, itu hukumnya haram. Jadi haram dia melakukan jual beli, tetapi akadnya sah ketika berjual beli. Begini juga tanah rampasan yang digunakan, misalnya kita mencuri tanah ya kan, atau tanah orang, atau tanah yang dirampas, itu haram. Tetapi ketika kita gunakan tayamum itu sah. Paham ya? Dibedakan hukumnya antara sah dengan tidak sah, antara haram dengan tidak haram. Walaupun tanahnya maghsub, itu tetap tanahnya itu tohir, tidak berubah, tanahnya itu tetap tohir. Atau tanah makbaroh, itu tanah kuburan juga boleh digunakan, kecuali lam tumbash. Lam tumbash itu dikeluarkan, mayat dikorek, artinya dikeluarkan, udah bercampurlah dengan najis, jadi tak boleh dia. Asalnya tanah kuburan boleh, kecuali nanti pensyarah mengatakan ada di Mesir, di daerah perkuburan Mesir itu tidak boleh digunakan karena memang sudah bercampur dengan nanah dan darah di situ mayatnya, tanahnya itu. Tapi kalau tanah kuburan yang begitu, yang belum dikeluarkan, yang masih apa, dia tetap tohir. Paham ya? Bisa untuk tayamum. Boleh untuk tayamum. Pak Ustaz, Nah, apakah kita harus dengan tanah langsung atau bisa kan bikin debu? nah, Di mana-mana benda itu sebetulnya terlapisi dengan debu. Misalnya kalau yang pernah saya ada waktu kan di pesawat itu, iya. kan katanya bisa di kursinya atau di dinding pesawatnya untuk untuk debunya untuk tayamum gitu loh Ustaz. Jadi asalnya Pak, dalam mazhab Syafi'i itu ketat dia masalah tanahnya itu memang harus ketat. Dia memang harus tanah yang memiliki debu. Jadi untuk akhir zaman ini kan dikatakan ya diperbolehkan karena situ ada debunya gitu kan. Kita tadi fokus ke turab. Turab itu beda dengan gubar, beda dengan cuman debu. Tanah ada debunya, beda dengan debu saja. Jadi dalilnya itu turab, fatayammamu sa'idan thayyiba. Jadi Al-Quran itu sa'idan, sa'id bukan gubar, sa'idan thayyiba. Dia dalam mazhab Syafi'i begitu. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu memang agak ketat dia dalam masalah ibadah. Cuman perkembangan itu bagaimana kita katakan ya, yang kalau memang udah nggak ada lagi kan Anda bilang kan aula fa'ula, mana yang ya sebisa kita lah, yang penting kita berusaha.
Wallahu a'lam. Oke, lanjut. Wa yujadu fi ba'd an-nusakhi ziyadatun fi hadha asy-syart. Dan ada di beberapa redaksi tambahan dari syarat ini. Wa hiya lahu ghubarun, yaitu adalah dia itu tanah itu. Tanah yang memiliki debu. Mempunyai debu. Jadi ini dalam manuskrip lain, karena dalam pembahasan ilmiah ulama dalam mengumpulkan tulisan-tulisan ulama, ada yang tulisan tangan kan, dulunya itu tulisan tangan. Jadi ada manuskrip lain yang menambahkan syarat itu 6. Dia lahu gubar, ada memiliki debu. Jadi dibedakan turab dengan gubar. Makanya dibilang pembahasan bahasa itu harus daki. Imam Syafi'i itu kata para ulama di zamannya cuman bahasa Arab itu yang bisa dipakai cuman bahasa Imam Syafi'i. Sebagai hujah bahasanya cuman Imam Syafi'i di zamannya. Jadi sama saja. Kita pembahasan tadi kan turabnya itu harus punya debu. Ini ditambahkan juga tetap sama. Nah, wasil. Fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujzi. Nah, maka jika plaster, jissun itu plaster. Jissun itu kapur. Bahasa kita kapur. Kapur yang sudah dihancurkan ya. Kapur yang sudah dihancurkan itu bisa dikatakan jissun. Maka jika mencampurnya itu kapur atau pasir tidak diperbolehkan. Nah, ini pendapat yang pertama ya, tentang yang diperselisihkan itu nanti romelnya, pasirnya. Tapi kalau tentang jissunnya itu sepakat semuanya bahwasanya nggak sah digunakan untuk tayamum yang bercampur dengan kapur. Kapur yang mana itu? Kapur yang sudah dihancurkan. Kapur putih. Oh iya, karena debu juga. Nah, dia kan udah mencampur, atau tepung bercampur itu tetap nggak diperbolehkan karena sudah bercampur dengan tanahnya tadi. Paham ya? Jadi pembahasan fikih, pengertian fikih itu dia memahami secara dalam, itu fikih. Maka harus memahami sesuatu itu harus dengan dakik, harus mendalam. Apalagi bahas fikih. Nah, wasil. وهذا موافق لما قاله النووي في شرح المهذب والتصحيح. Nah, dan ini sesuai dengan yang dikatakan Imam Nawawi pada syarah Muhadzab dan Tashih. Nah, jadi Imam Nawawi ada kitab Al-Muhadzab. Muhadzab, kitab namanya Al-Majmu'. Kalau Muhadzab yang menulis Abu Ishaq Shirazi kan. Baru At-Tashih, Tashihut Tanbih maksudnya ini ya, Allah. Jadi dia punya kitab yang kedua ini, dia katakan nggak boleh menggunakan tanah yang bercampur dengan kapur dan juga pasir. Itu dalam kitabnya itu. Tapi dalam kitabnya Raudhah nanti, jadi kan sama Imam Syafi'i juga pendapat qaul jadid, qaul qadim ya. Fatwa itu bisa berubah sesuai ilmu yang mereka dapat. Yang dikuatkan itu di syarah Muhadzab. Kitab Imam Nawawi yang dikuatkan di syarah Muhadzab. Oke, lanjut. Lakinnahu fil rawdati wal fatawi Wal fatawa ya. Itu. Oh iya. Wal fatawa jawaza dzalika. Tetapi itu pada Situ Fatawi ya. Ini nama kitab ya. Fatawa. Allah alam. Wal fatawi kalau di sini ya. Ya, Pak Ustaz. Nah, tetapi dia itu dalam kitab Raudhah dan Fatawa membolehkan itu. iya, jadi dalam kitab Raudhah dia membolehkan bukan jissunnya tapi romlunnya, pasir. Naam, wasil. Wa yasihhu tayammumu aidan bi ramlin fihi ghubar. Nah, Dan sah tayamum juga dengan pasir yang memiliki debu. nah ini dibedakan ya. Tadi tanah bercampur dengan pasir. Ini pasir itu sendiri yang punya debu. Paham ya? Tadi tanah yang bercampur dengan pasir itu pendapatnya tidak boleh digunakan tayamum. Ini pasir yang punya
debu. Kalau di kitab Fathul Qorib itu diperbolehkan bertayamum dengan pasir yang memiliki debu. Hah? Bercampur pasir itu nggak boleh, Ustaz? Nggak boleh. Beda ya? Dominasi itu tanahnya. Karena percampuran itu. Karena adanya kholat itu. Paham ya? Lanjut. Wa kharaja bi qawli al-musannifi at-turabu ghayruhu kanuratin wa sahaqati khazafin. Nah, terjem. Dan di luar daripada perkataan musannif, yaitu adalah debu selain debu yang disebutkan di atas, seperti apa misalnya Nurah. Itu adalah kapur juga. Kapur yang dia belum di apa namanya? Oh bukan, nurah ya. Betul. Oh nurah ya. Dia kapur tapi dia belum dihancurkan, masih keras. Masih keras dia, itu bercampur dengan tanah boleh. Kenapa? Karena dia belum menyatu kan. Kita karena kenapa? Tadi fokus kepada debunya ya, debunya. Jadi inilah nanti istimbat dalil yang lain, mungkin yang membolehkan di pesawat di mana tetap ada debunya katanya. Tapi kita fokus kepada ayat Al-Qur'an, fatayammamu sa'idan thayyiba. Utamanya yang menjadi intinya untuk bahan tayamum itu Tanah yang memiliki debu, tidak basah. Makanya cari tanah yang memiliki debu. kalau tanah aja bisa. Tanah basah nggak boleh tanpa debu. Ini misalkan tanah kan diambil, tapi basah nggak ada debunya nggak boleh. Tanah tanpa debu. Nggak boleh. Jadi tanah itu pasti ada debunya. Ya itulah dibilang tadi. Tapi kalau basah dia kan nggak. Debunya pasti ada. Basah. Tapi Hah? nggak Ada kering. tapi debunya basah. Debunya Bukan debu lagi namanya. Tanah basah nggak ada debunya. nggak ada debunya, udah lengket. Udah lengket dia. Jadi kalau panjang basah bukan debu lagi namanya. Bukan. Tanah Aja. aja. Terus caranya gimana tanya sih kita tayamum? Cara tayamum. Iya diletak aja. Diletak, baru dijatuhkan. 3 kali gini. 3 kali kan? Boleh. Nah, yang penting jatuh kan. Yang penting dijatuhkan. Nah, Aja ya. tanahnya itu. Nah, tinggal debunya gitu kan. Ini langsung Walaupun nggak diapakan tetap bisa. Walaupun nggak dipukul kan, tetap ditempelkan aja begini langsung ke wajah boleh. 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 Gini nggak Iya, nggak apa-apa. langsung gini Bang. Iya. Masuk aja. Nah. Apanya itu apa? Hah? Wajah 3 kali. Wajah sekali aja, sekali-sekali. Kalau tayamum sekali, begini letakkan. Baru ini harus kena semua ya, kayak wudhu ini. Harus kena. Setelah itu pindah tanahnya, jangan lagi di sini. Pindah ke yang lain, yang suci. Pindah ke situ, baru tangan. Ini udah depan. Ini dari bawah. Yang pertama mana? Muka lah. Buka dulu. Iya. Pertama buka dulu. Wajah. Tangan dulu. Bukan. Kalau dalam mazhab Maliki kan dia tangannya di sini aja kan. Iya. Kalau mazhab Syafi'i dia tangannya itu sampai sini. Jadi wajah dulu baru tangan. Pegang dulu. Ini gini. Nah, Terus gini gitu. Oh enggak. enggak, disiap diletak langsung ke wajah. Pertama wajah. Wajah dulu. Wajah dulu. Iya selama ini saya gini ya. Gini. Orang tuh gini karena kan ada yang mobil tepuk dulu ya kan. Jadi Gini. Iya. Terus apa lagi? baru Siap wajah baru tangan. Gini cari lagi debunya, jangan yang udah digunakan tadi. Baru dipukulkan, baru begini. Nah. bawah ya. Marawis. Marawis. Bukan yang Tawif. Tawif. Bukan pembimbing rumah apa ya? Tawif. Justru dia mengajarkan tangan dulu. Nah, terus wajah Nah, udah selesai. selesai. Nggak, setahu tuh memang di gini ini di
Enggak. Tepuk gini. Baru aku tuh. Wajah. Tepuk Iya. gini baru di wajah, nanti baru Tangan. Tangan sampai sini. Iya. Iya, sampai siku. Dan itu caranya jangan kena ini ya, gini dari ini. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada caranya. Ini begini. Kanan dulu, kari dari kiri begini. Nggak lepas nih. Nggak lepas. Terus gini. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti pulang. Lanjut. Nanti caranya. Sekali lagi. Aku juga pakai itu. Seperti kapur keras dan bekas- Nuroh itu kapur tapi bukan jis tadi ya, tapi nurah. Nah, dan sahaqati khazafin. Nah, ini adalah sejenis tanah yang dibakar. Seperti misalnya apa namanya? Tempat-tempat yang dibuat dari tanah merah, tanah dibakar. Batu bata. Kayak apa namanya? Batu bata kan bisa. Ya, yang dibakar jadi pot gitu. Ya, pot bunga. Nah, itu semuanya juga tidak masalah ya. Lanjut sedikit lagi. wa kharaja bit-tahiri an-najisu. 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 Hmm. Dan di luar dari yang suci adalah yang najis. Jadi kalau tanahnya bernajis nggak boleh. Ya, Nggak boleh digunakan untuk tayamum. Nah, Wasil. Wa amma at-turabul musta'malu fala yasihhu at-tayammumu bihi. Nah, Dan adapun debu yang musta'mal sudah dipakai, maka tidak sah tayamum dengannya. dalam mazhab Syafi'i ada air mustakmal, ada debu yang mustakmal. Makanya dalam kita berwudu juga nggak boleh lepas tangan nih ya. Dalam wudu wajah misalnya, itu airnya jadi mustakmal. Kemudian dalam debu jangan di situ diambil tadi dipakai untuk wajah, di situ juga untuk tangan. Itu enggak sah dalam mazhab Syafi'i. Kalau nanti misal pakai rusak lagi, mereka nggak pindah lagi, itu gimana? Dalam mazhab Syafi'i itu mustakmal. Maksudnya anda maksudnya itu ustadznya itu mazhab Syafi'i juga itu. Hah? tapi kan enggak. Dia paham nggak mazhab Syafi'i? Kan banyak yang begitu kan. Dia ngaku mazhab Syafi'i, Syafi'i itu nggak berkunut dia. Sebetulnya geser juga kan. Iya. Gesernya juga kan nggak harus jauh-jauh, geser sedikit. Ya, aja kan yang udah penting bergeser, kan? Wahabi itu. Ya kan? Nggak, kalau kita ambil sekali di sini kan waktu letakkan dua kali kan belum tentu sama letaknya itu. Iya. Nah, udah kan udah bergeser juga. Viral. Tukang shootingnya nih. Yang menjadi masalah dia tidak boleh diletakkan lagi Ustaz? Mustakmal. Yang pertama itu wajah, baru gini ya. Iya. Dua itu aja. Ya, tapi ganti apanya debunya. Jadi, Ya, lokasi. letakkan lokasi. posisinya lah. Jadi satu lokasi di wajah, satu lokasi di tangan. Tangan. Dua itu aja. Iya. Salam. Ini bentar lagi tayamum nih, hari Minggu kan berangkat ya. Selama ini gimana, Ustaz? Selama ini ya gini biasa, biasa. Allah. Kayak wudu. Aku ngaji juga. Kita cukup mulai ini ya. Pembahasannya ini 5 syarat ini udah cukup ya. Oke, ada yang mau tanya? Anda masih apa tadi? Misalnya berarti itu dapat pemindahan itu tadi emang bentuknya tekstual disuruhnya pindah di sini. Iya. Pindah debunya. Syarat jadi Debu. Kalau misalnya kayak gini, Iya. dia udah sholat. Misalnya kita kejadian dia ngambil yang sholat, terus udah selesai sholat. Entah mungkin udah berlalu beberapa hari kan. Baru dikasih tahu ke orang, tuh tadi yang kemarin ngambil pasirnya itu bekas kuburan yang udah diambil mayatnya. Nah itu gimana? Apakah diulangnya lagi sholat yang kemarin? Ketidaktahuan kan. Kalau ihtiyaton, kalau memang pasti diukodo lah. Tapi Itu hati-hati. Kalau di kodok enggak jadi supaya nyari aman. kalau cari aman. Iya. Ya kalau pasti ya di Dia ngomong Masalah lagi kita. Cari lagi ya. Iya, karena pasti itu kan. Kalau memang pas memang dikasih taunya. Pesawat itu kan sebetulnya air ada. Tetapi kan Ada air di pesawat? Hah? Ada. Oh iya, ada. Di toiletnya ada, cuman kan tidak memungkinkan kan satu pesawat itu menggunakan untuk uduk-uduk kan lumayan banyak air yang dipakai. Nah itu dia. Iya. Ada. Ketika Oke. si
Ustaz ulun pasti akan rasa Minggu nanti dia berangkat. Cepat kemana? 8 jam mana bisa bertahan. Jaga wudhu selama 8 jam dari sebelum naik pesawat. Pakai apa enggak? Jangan lupa memang Ulang atau dia ya udah ikhlas sendiri gitu. Kalau hal-hal yang pasti itu diulang lah. baru itu maksudnya kalau bisa kayak misal kemarin dia nggak tahu gitu. Ya bisa nggak tahu lu kasih tahu orang itu yang kasih itu Dan itu kasusnya udah beberapa kali. Kasih beberapa hari nggak tahu. misal ngobrol kan kemarin tembak di mana di sini itu kemarin tanahnya begini kan gitu. Kalau udah banyak kali, tapi kalau masih bisanya dikodo-kodo aja. Terus yang bilang itu bisa nggak kita verifikasi lagi? Bisa percaya nggak kawan? Iya itu lah. Jangan-jangan dia Lihat orangnya. Nah, makanya saya bilang tadi kalau pasti, kan kadang ada berita itu dia memang yakin kita. kita kan? Tahu main aja kau gitu kan. Kalau yakin ya. Nah, ini apa? Coba, antum mau nanya apa ini? Habis siapa? Antum mau nanya yang apa? Enggak disambung. Apa saja? Jadi ana ada ketemu pendapat yang mengatakan bahwasanya baca Yasin khusus malam Jumat secara berjamaah itu mereka mengatakan nggak boleh. Ada yang mengatakan bid'ah. Jadi gimana Ustaz? Tanggapan Ustaz gimana? Tentang membaca Yasin berjamaah di malam Jumat ya, malam Jumat. Orang yang nyalahkan itu pertama dia adalah orang yang tidak paham usul fikih. Tidak paham usul fikih. Kenapa? Pertama ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la yang sampai kepada Abu Hurairah. Hadis itu dituliskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Beliau mengatakan sanadnya itu adalah sahih qawiyun jayyid. Apa bunyi hadisnya? Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca Yasin di malam hari, maka masuk waktu subuh dosanya sudah diampuni. Hadis ini dikomentari oleh Ibnu Katsir bahwasanya hadis sahih, qawi dan jayyid. Jadi pertama, orang yang menyalahkan berjamaah membaca surat Yasin atau membaca Al-Quran misalnya, terus mengkhususkan waktu di malam Jumat misalnya atau di hari lain, itu dalam membahas hadis ini harus dipahami dengan usul fikih. Apa itu usul fikih? Usul fikih itu adalah bagaimana kita mengistinbat dalil dari Al-Quran dan hadis. Mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan hadis itu butuh ilmu namanya usul fikih. Fikih ini kan hukum jadinya. Misalnya dalam Al-Quran itu Allah sampaikan bahwasanya wa aqimus shalah, ya, perintah ya kan, tegakkanlah salat atau dirikanlah salat. Salat itu hukumnya lima waktu salat hukumnya adalah wajib. Allah juga perintahkan dalam Al-Quran kulu washrobu, makan dan minumlah. Apa hukum makan dan minum? Karena itu juga perintah di dalam Al-Quran. Hukum makan dan minum mubah. Kenapa sama-sama perintah tetapi hukumnya beda? Itulah kerja para ulama mujtahid yang diambil dari usul fikih. Jadi dari memahami hadis tadi, man qara'a Yasin, man itu adalah isim syarat. Kalau yang belajar usul fikih, dia paham bahwasanya syartiyah itu yufidul umum, memberikan faedah umum. Man, siapa? Siapa saja, mau laki-laki, mau perempuan, mau berdua, mau bertiga, mau rame-rame,
masuk semua. Yang penting dia baca ya Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin. Lailatin itu Nabi tidak mengkhususkan. Tidak mengkhususkan malamnya, malam apa. Jadi ketika kita mau baca malam Jumat atau malam Minggu atau malam Ahad, ya terserah. Jadi dalilnya ada. Fi lailatin, Nabi tidak mengkhususkan. Jadi kita bisanya malam Minggu atau malam Ahad. Kita bisanya malam Jumat. Apa yang perlu disalahkan? Yang salah itu, yang menyalahkan dia harus mendatangkan dalil, karena dalil kita udah ada hadis. Ya? Dalil kita ada. Yang sebenarnya yang perlu minta dalil itu yang menyalahkan. Kenapa? Karena ini memberikan faedah umum. Kita boleh baca di malam Ahad, boleh membaca di malam Senin. Jadi ketika kita membaca Yasin di malam hari, paginya kita sudah diampuni. Hadisnya boleh dilihat kan? Kalau membaca Yasin itu apakah memang harus habis-habis 83 ayat atau separuh gak boleh itu? Ya. Dikatakan membaca Yasin. Yasin yang penting suratnya itu. Artinya kan kalau yang dimasukkan tadi man qara'a Yasin, Yasinnya itu selesai lah. Ya selesaikan. Nah. Mungkin yang kita permasalahkan banyak di orang awam itu kan ketika membaca Yasin, apa namanya? Bacaannya. Kadang kita perwitan gitu Pak ya. Jadi ketika membaca Yasin, mereka tidak mau belajar, cukup membaca dengan bacaan mereka aja. Tahsinnya tidak diperbaiki, ya hanya berkumpul dan membacanya itu belepotan atau kesalahan. Nah, membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan tahsin itu wajib. Kalau membacanya salah-salah ya haram. Tapi kan yang berkembang di masyarakat sampai sekarang, antara boleh tidaknya, ini kan juga berkepanjangan terus, ini nggak ada selesainya kan. Ada yang nyatakan itu bid'ah atau ya iya, yang mengatakan bid'ah itu yang tidak paham usul fikih. Sesuatu yang Nabi tidak larang itu jangan dilarang. Kita ada namanya umum, dalil itu ada umum, ada khas. Kalau diumumkan oleh Nabi, jangan kita larang orang kapan saja. Karena setiap malam, kata Nabi fi lailatin, di malam Jumat itu malam enggak? Malam. Ya? Malam. Mau malam Ahad boleh. Itu cuma metode ulama. Kita sempatnya misalnya malam Jumat udah menjadi tradisi malam Jumat berkumpul, ya nggak masalah selagi tidak bertentangan dengan syariat. Barangkali tadi ya, membacanya itu harus benar-benar diperhatikan ya. Iya, bacanya itu diperbaiki gitu. Jadi kita jadi tahsin, tartil, semuanya itu harus diperbaiki. Bapak-bapak itu kan kebanyakan begitu, dia nggak mau nambah ilmu dia, nggak mau nambah ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu harus memahami dalil itu harus dengan usul fikih. Fikih ini kan hukum jadinya. Nah, cukup lah ya. Nam nakhtatim bihamdillah alhamdulillahirabbil alamin wa du'a kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.